untuk menyelamatkan keluarga. Dan tema Natal KWI dengan tahu dan mau mengangkat keluarga sebagai objek, sebagai subjek pertama Allah melenggarakan karya keselamatannya. Dengan Injil, dengan luar biasa semangat apa yang perlu ditumbuhkan dalam keluarga agar Allah yang menyelamatkan benar-benar terjadi sekarang dan di sini. Kita lihat bagaimana tamu yang pertama mengetahui kelahiran Kristus bukan pejabat, bukan orang penting, tapi gembala. Gembala dalam struktur masyarakat Yahudi, orang yang tidak punya hak apa-apa, tidak punya hak politik, hak sosial budaya, karena mereka orang-orang yang mungkin secara pendidikan mungkin kosong mungkin ya. Dan mereka orang-orang upahan yang bekerja mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan domba-domba orang yang digembalakan itu. Dan mereka yang pertama tahu apa alasannya, kenapa gembala. Inilah cara Allah bekerja. Allah bekerja kerap dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Cara yang kecil, yang sederhana, yang dikerjakan dengan semangat yang besar. Suatu pekerjaan menjadi begitu yang mulia kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan cinta yang besar. Kor yang bagus bukan bagaimana 8 suara atau 12 suara, bukan. Pimpinan anggota kor antusias bahwa kor ini sebagai sarana agar ad maiorem Dei gloriam, agar nama Allah dimuliakan. Sehingga dengan mentahu itu, sehingga bagaimana artikulasi, gerakan tangan, hentakan kaki menyatu semua sebagai suatu pujian yang luar biasa, sehingga kur menjadi suatu pujian bagi Allah dengan seluruh hati. Bagaimana Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia? Saya kerap mengisahkan cerita yang mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini. Karena mungkin kalau saya ceritakan dengan teologi tinggi mungkin pasti tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti. Saya senang omong yang sederhana, yang mungkin saya tertawa sedikit. Karena tertawa itu berarti Anda tidak mengantuk. Adalah seorang pemimpin perusahaan yang akan menerima 10 calon manajer, hampir semua dengan pangkat yang tinggi-tinggi, lengkap semuanya. Testing lulus, tapi yang punya perusahaan tidak belum percaya. Saya ingin tahu bagaimana karakter masing-masing orang ini. Sebelum mereka datang, sang pemilik telah mempersiapkan jebakan. Di depan kantornya dia sudah persiapkan orang untuk berlaku seperti orang tua dan berlaku seperti pengemis yang buta. Datang masuk yang pertama, kemudian yang mengatakan, "Aduh, Bapak tolong saya. Kamu pengemis bau lagi. Saya mau tes calon manajer ini. Kau ini ditinggal." Direkam semua CCTV dengan bagus sekali, diamati oleh bos di dalam ruangan. Yang kedua sama. Yang ketiga, kan di sana ada kantong orang kasih uang itu. Ambil itu uang orang. Ambil kantong, diambil lagi. Kurang garam ini. Sampai akhirnya yang terakhir selesai, yang terakhir dia dekati, "Apa yang saya bisa bantu?" "Oh, ini saya butuh makan." Dia ambilkan uang dari sakunya, masukkan. Kemudian dia dibelikan makan, taruh di situ, dan dia masuk. Singkat cerita, semua orang ini maju dengan percaya diri bahwa mereka terbaik. Karena secara di atas kertas mereka semua PhD, doktor tamatan luar negeri, dan yang terakhir hanya tamatan B3. Kemudian dengan jelas dan tegas sang pemilik perusahaan mengatakan bahwa saya senang kalian lolos. Saya senang saya lihat semua kalian punya kurikulum itu bagus semua. Tapi dari 10 kalian hanya 1 yang lolos. Maka dia nunduk semua saling lihat, pasti saya nih, pasti saya nih, pasti saya. Dia tunjuk yang terakhir, namanya Komang. Langsung komplain yang lain, dia cuma D3 Bapak, kami semua PhD. Sebelum kalian masuk kantor saya tadi, kalian berjumpa apa di situ? Orang minta-minta, orang buta, bau lagi. Kamu buat apa tadi? Saya sepak dia tuh. Kau yang kedua, orang buta desa, saya tidak peduli. Dan yang terakhir kau buat apa?
Saya menyadari bahwa kita tidak semua sempurna, bahwa kita pun nanti akan seperti itu, tua buta. Saya mendekati apa yang saya bisa bantu, kemudian dia minta mencarikan makan, saya carikan makan, dia kasih uang sedikit. Itulah sebabnya saya memilih orang yang terakhir ini. Kalian semua ilmu tinggi, A sampai Z, tapi kelakuan kamu betul-betul menghancurkan pribadimu sebagai manusia. Dan dengan saat saya milih kalian semua, perusahaan akan bangkrut dalam 1 bulan. Karena karakter menentukan apa yang akan dibuat. Akhirnya mereka yang selain malu semuanya, Komang, maju kamu ke sini, kamu menduduki kamu yang terpilih sekarang. Besok kerja, gajimu 50 juta sebulan. Selesai cerita. Mungkin kita kaget bahwa Allah bekerja dengan cara di luar pikiran kita. Kita mungkin menganggap, oh ini kecil, biasa. Kejujuran. Kerja jam 8, datang jam 8.15. Pulang, belum jam sudah pulang. Mungkin bos tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan dengan demikian Allah akan bekerja sehingga rezeki yang seperti itu akan di-cancel, bila perlu dibatalkan semuanya. Atau kalau kami para imam mungkin hanya teori tinggi-tinggi, kami kutip sana kutip sini, prakteknya bagaimana? Dan umat yang tahu semua. Apakah kami orang yang malas, hanya makan banyak, sehingga nanti itu Tuhan sebut. Dan itu bagi saya adalah cara Allah bekerja. Kita boleh S3, S4, S5. Kami semua S4 seminari ini. SD, SMP, SMA seminari kami S4. S lilin terakhir. Dan kerap kali kita berpikir Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Datang dengan mobil anti peluru, dengan sepatu kaca, tidak. Dan kerap kali Tuhan hadir dan menguji iman kita lewat sesuatu yang tidak menyenangkan mata. Orang sakit, orang yang cerewet, orang yang suka gosip. Bagaimana kita mengcounter semua itu? Mungkin Bapak Ibu mengalami itu. Setelah menikah mungkin dulunya langsing, kemudian jadi langsung begitu. Dulu itu mulus, sekarang menjadi muder, lemu gider-gider. Sehingga kerap kali hal itu menimbulkan pikiran-pikiran yang agak jahat, yang tidak baik. Sehingga menggunakan handphone, kemudian menonton hiburan yang tidak perlu, ya. Hal-hal yang mungkin minta maaf, yang berbau pornografi. Kenapa? Jangan lupa Bu sekalian, kalau Anda pernah lihat studi tentang pornografi, seseorang yang kecanduan pornografi, otaknya di MRI, di foto, terjadi 5 kerusakan parah pada prefrontal cortex namanya, bagian sini nih, otak sini, yang menentukan jahat dan tidak jahat, yang baik dan buruk. Karena kerusakan seperti itu, orang itu menjadi tidak tahu malu, nyak kengken nyak sing, sak karepe dhewe. Sedangkan orang yang tabrakan mobil, kalau dia di MRI otaknya, yang gegar otak itu ada cuma 3 kerusakan. Jadi saya beritahu umat sekalian, anak-anak khususnya, orang tua khususnya, jangan sekali-kali mungkin karena bosan dengan istrimu yang mungkin tidak menjadi langsung, menjadi gendut, kemudian mencari hiburan seperti itu. Keliru. Anda akan menyusahkan diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri. Orang menjadi kasar, sarkastik, tidak tahu malu. Karena itulah kerusakan pada prefrontal. Ini studi, bukan kone-kone, studi. Saya punya videonya yang Anda bisa lihat. Juga anak saya beritahu, anak SMP, anak SMA, gampang sekali menggunakan handphone sebagai menonton hal yang di luar-luar yang tidak baik itu. Tontonlah koi, ngubuh celeng, nyuntik celeng, itu lebih bagus. Memberikan inspirasi otak menjadi kreatif. Dan itu juga cara Allah bekerja, dengan cara-cara apakah kita mau menciptakan sesuatu yang menghasilkan uang misalnya. Pangen kene pastornya banyak pang gitu, batal halas biarin. Memang umat tidak komplain. Saya pribadi berpikir seperti itu. Tapi umat siapa? Allah akan komplain itu. Dia akan tutup semua rezeki yang kita punya, tutup semuanya, sehingga semuanya terlantar.
Lihat tadi bagaimana Allah bekerja lewat orang yang pendidikannya paling rendah, ternyata hatinya paling mulia. Dan Tuhan menyelamatkan keluarga lewat karakter kita masing-masing. Apakah sebagai seorang suami kita pernah mengatakan terima kasih kepada istri yang menyiapkan pagi, siap nih kopi, siap nih bes celeng daduo, cek caplok-caplok kan baik. Sing terima kasih. Nah biasa Romo tuh kan nganten kan gitu. Atau istri, pernahkah memuji suamimu yang baru cukur kumis yang dulunya putih disemir sedikit? Ih bapak nih ganteng ganteng rambutnya selem. Nak biasa Romo bang nganten mulas tahun nih. Justru karena mulas tahun itu sebenarnya hal-hal yang simpel, sederhana menjadi kebiasaan. Saya pernah satu orang tua saya waktu masih hidup, bapak makan di kandang babi, eme makan di kandang kandang siap. Saya bilang kenapa mereka makan? Satu kali mereka makan berdua. Saya intip apa yo nenek. Saya intip kepo sekali. Setelah mereka makan, Tomen tadi makan tadi dua nih. Tomen makan karena ngomongan utang. Ngomong utang, mereka makan berdua gitu. Yang seng-seng kita itulah. Kadang kita anggap biasa semuanya. Bapak pergi, mak motor pergi. Sing orang-orang jak kurang nih. Kijone Pak, mancing di bendung nih, tahu-tahu tabrakan di batu karung. Ini kan tidak benar ini. Ini seperti itu kan. Beritahu, saya mau omong. Kenapa kita mesti beritahu istri atau suami? Artinya suami atau istri saling menghargai. Bukan mau dihormati, bukan. Misalnya, Pak saya mau ke sana sebentar. Kita ngomong itu sederhana, tapi itulah sebenarnya hati yang berkarakter. Dan inilah yang kehilangan kita pada anak-anak kita. Karena mungkin karena kehilangan itu, nagih motor sing bangal lempak ya mene. Sabat teka cepat pecah semua. Dengan gampang sekali anak SMP memaki orang tua. Mungkin bukan di sini ya, tapi bukan di tempat lain saya dengar. Diperasaikan orang baik semua tuh. Meme naskeleng, cicing, bapu. SMP kelas 1. Kenapa demikian? Tentu contoh dari orang tua, ya kan? Dari mana mengalir? Kejaman ya cacapnya mengalir, kan begitu. Sehingga Bapak sekalian, ketika Anda mau Allah datang menyelamatkan kita, pertama-tama bagaimana Maria? Dia mendengar semuanya, menyimpan dalam hati dan merenungkan. Inilah sikap doa. Kalau orang tua kita di Pelasari tidak punya sikap doa, yang saya paling katakan terus terang, sikap yang merindukan Ekaristi sebagai puncak dan pusat iman Kristiani, dan itu jalan tol untuk mengundang Allah bekerja, maka agak lama kita akan menunggu keselamatan. Kita berani mengatakan tidak pada anak kita. Jekonyang-konyang banget. SMP kukunya berdawo-dawo, mungkin ala kuku rando tuh. Ya kenapa? Keren, remo seni. Kacamata, bulu mata diganti. Bulu mata yang apa tuh, yang palsu-palsu kah? Ada yang kuning, ada yang merah itu. Macam buaya itu kah? Ya kenapa begini? Romo ini murahnya Romo, beli di Shopee. Kang bagi tak ekat besi. Tak ekat besi. Semoga kita yang mendengarkan Injil hari ini bersemangat mengundang Allah hadir. Karakter itu penting. Kita mau sekolah bagaimanapun, kalau karakternya buruk tidak ada gunanya. Banjir terjadi karena sampah di mana-mana. Saya dengar, saya sering mengikuti itu tuh gubernurnya Jawa Barat itu, Kang Deddy Mulyadi itu. Dia bagus dia keliling itu, dia lihat sampah. Dia bilang, di mana orang sekolah seperti ini buang sampah di got ini? Saya harapkan nanti Palasari tahun depan menjadi contoh kampung terbersih di dunia ya. Semuanya rumput-rumput dipotong tiap minggu dan semuanya, dan saya senang sekalian dengan merayakan Natal ini kita benar-benar menyadari bahwa Allah hadir di Palasari ini. Semoga Kur semangat sekali ya, saya senang. Mungkin tadi tidak tahu berapa jam Anda berhias itu. Mungkin dari jam 5 pagi kah? Ya, kalau kami setengah jam selesai. Mungkin karena mungkin lipstick sedikit, bekuning ganti biar bara, biar ganti oranye. Pang keren, pang demen, rumah kembang ninggalin, demen saya ninggalin, demen ya. Saya senang orang cantik ya, senang orang bagus senang.
kayak parfum Bulgari, kita senang dengar itu. Itu artinya bahwa kita benar-benar menghargai Ekaristi dengan yang terbaik ya. Nah, semoga Bunda Maria yang mendengar ini, mudah-mudahan mulai hari ini kita kalau lihat yang tidak baik jangan digosipkan, diamkan saja. Bawakan doa, diamkan, doakan. Misalnya ada anak motor angkat, doakan saja, Tuhan semoga anak seperti itu kau panggil segera gitu. Ya, semoga kita bersyukur mas sekalian dan mencontoh semangat Bunda Maria agar Tuhan datang menyelamatkan kita. Amin.